Pemirsa, bagaimana potensi ancaman terhadap capres-cawapres pada saat kampanye dan bagaimana peningkatan pengamanannya? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, keamanan, dan ketertiban, Taufik Basari. Selamat sore, Bang Tobas. Selamat sore, Eva. Bang Tobas merespons sejumlah ancaman terhadap capres-cawapres. Terakhir ini ada ancaman juga untuk Anies Rashid Baswedan melalui media sosial ya. Apa catatan Komisi 3 DPR RI untuk meningkatkan keselamatan peserta pemilu 2024? Ya, tentunya tindakan cepat dari pihak Polri sangat dibutuhkan ketika memang ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya, ada ancaman kekerasan, ada upaya-upaya yang bisa mengganggu proses pemilu. Ya, juga ada hal-hal yang terkait dengan keamanan dari pasangan calon presiden yang akan berkompetisi di Pilpres nanti. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita tentu menginginkan pemilu kita bisa berjalan dengan damai, dan masyarakat pun juga punya kesadaran yang tinggi untuk bersama-sama menjaga ini semua. Ya, sehingga ketika ada tindakan-tindakan yang mungkin karena akibat dari semangatnya, kemudian melewati batas-batas yang seharusnya itu membuat koridor apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak. Nah, itu yang harus juga dipahami oleh masyarakat ya. Sehingga ketika pihak kepolisian melakukan tindakan yang sangat cepat kalau menurut saya, ketika ada ancaman kekerasan kemudian menelusurinya dan akhirnya menangkap terduga pelaku yang dianggap bertanggung jawab, maka itu juga bagian dari peningkatan rasa kepercayaan masyarakat bahwa ya pihak kepolisian akan hadir untuk memberikan rasa keamanan dalam seluruh proses pemilu yang sedang kita jalani ini. Ya, terkait adanya ancaman terhadap Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan, apakah ini bisa dibaca bahwa tanda potensi kerawanan meningkat jelang pemungutan suara 2024? Iya, dengan ada ancaman kekerasan itu menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang merasa bahwa melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada sebuah perbuatan pidana itu masih dianggap boleh-boleh saja, padahal itu jelas-jelas tidak boleh ya, baik itu di dalam masa pemilu ataupun tidak. Nah, namun ketika dilakukan di masa pemilu tentu kerawanannya akan lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena pada saat ini kan masing-masing pasangan calon tentu punya pendukungnya ya. Ketika salah satu pendukungnya melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, dan jika tidak dilakukan satu tindakan yang cepat dari pihak kepolisian, maka dianggap itu normal-normal saja. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Ya, sehingga dengan adanya tindakan cepat dari pihak kepolisian menunjukkan bahwa hal tersebut tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tentu menghimbau bagi penyelenggara pemilu untuk terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat semua, ya, jangan sampai pernah terlintas dalam pikirannya ya untuk melakukan tindak pidana seperti ancaman kekerasan yang terjadi saat ini. Dan yang ketiga, saya juga mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, ayo sama-sama kita saling mengingatkan ya, yang namanya politik di dalam proses demokrasi pemilu ini bukan berarti kita kemudian bisa melakukan hal-hal yang berlebihan ya, tetapi anggaplah ini bagian dari proses demokrasi yang wajar-wajar saja. Ketika kita punya beda pilihan, tidak lantas membuat kita harus melakukan sesuatu hal yang kita anggap sebagai bagian dari dukungan kita, tapi malah itu menjurus kepada tindak pidana. Nah, oleh karena itulah penting bagi kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Ya, Bang Tobas, capres-cawapres ini kan akan semakin intens ya bertemu dengan warga, termasuk saat kampanye rapat umum yang sebentar lagi akan dimulai. Bagaimana Komisi 3 mendorong juga adanya peningkatan pengamanan untuk peserta pemilu 2024? Ya, masing-masing peserta pemilu, baik itu calon presiden ya maupun juga peserta pemilu partai politik, itu mendapatkan pengamanan juga dari pihak kepolisian. Ya, khusus untuk calon presiden dan wakil presiden ini memang ada pengamanan yang melekat kepada mereka ya. Ketika mereka berkeliling bertemu dengan warga, itu secara khusus aparat penegak hukum yang memperhatikan kondisi lapangannya seperti apa, kemudian selalu menjaga dengan ketat dan sebagainya. Menurut saya ini sudah berjalan dengan baik, tapi memang harus ada peningkatan kewaspadaan. Ya, beberapa kejadian terjadi belakangan ini, ya tentunya kita berharap meskipun kita meningkatkan kewaspadaan, tapi kemudian tidak lantas membuat batasan antara calon presiden dan wakil presiden dengan masyarakat yang memang ingin menyapa, menegur, bersalaman dan sebagainya. Jadi ini memang
tinggal bagaimana kemudian aparat yang menjaga keamanan ini bisa melihat situasinya sekaligus juga bisa bertindak profesional dengan kerja-kerja yang optimal. Begitu pula menurut saya selain calon presiden dan wakil presiden juga para peserta pemilu dalam arti partai politik dan calon anggota DPD. Ya, mereka pun juga menurut saya juga harus mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian utamanya ya untuk terjaga keamanannya. Jangan sampai karena situasinya semakin panas, situasinya semakin ketat persaingan antara satu calon dengan calon lainnya, antara partai dengan partai lainnya, maka membuat eskalasi situasi menjadi meningkat. Nah, menurut saya ini juga harus menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Ya sama-sama kita menjaga seluruh proses ini secara aman dan damai. Dan saya yakin pihak kepolisian akan bisa profesional dalam hal menjalankan tugas itu. Tapi sekali lagi pihak kepolisian tidak bisa bekerja sendirian. Tetap harus membutuhkan dukungan dari masyarakat ya untuk kita bersama-sama menjaga seluruh proses tahapan pemilu ini. Koordinasi terkini dengan kepolisian bagaimana? Ya, dalam masa sidang yang lalu kami Komisi 3 telah mengadakan rapat kerja dengan pihak kepolisian ya diwakili oleh Kabah Harkam ya, dan kita mendapatkan paparan persiapan-persiapan dari pihak kepolisian untuk menjaga seluruh proses pemilu ini. Dan dari rapat kerja tersebut ya kita melihat sudah ada kesiapan yang sangat cukup dari pihak kepolisian untuk mengamankan seluruh proses ini. Nah, sekarang mulai besok akan masuk masa sidang di DPR. Ya, tentunya kita coba akan agendakan ya untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah berjalan selama ini. Sekaligus juga kita akan menanyakan ya hal-hal apa yang juga sudah disiapkan yang mengantisipasi hasil evaluasi yang kita lakukan selama beberapa hari berjalannya proses kampanye ini hingga nanti pada saat pemungutan suara dan pasca pemungutan suara. Ya, tapi dari laporan yang telah kita dapatkan pada masa sidang yang lalu, ya persiapannya cukup matang dari pihak kepolisian. Ya tinggal nanti evaluasinya bagaimana, ya tentu akan kita diskusikan bersama-sama dengan pihak kepolisian dan Komisi 3 DPR RI. Baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Salam sehat selalu, Bang Tobas.